Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai manusia yang menjalani kehidupan, tentunya kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Ya, masalah memang tidak bisa diprediksi dan terkadang datang dalam berbagai macam bentuk yang senantiasa membuat hidup manusia semakin sulit. Baik secara fisik maupun mental. Yang kita butuhkan terkadang sebuah motivasi. Menurut pengalaman gue sendiri, kata-kata motivasi sangat bisa membuat kita mengambil sikap dan menerapkannya untuk kehidupan sehari-hari. Dan 10 sikap berikut ini merupakan sikap yang sebenarnya diadaptasi dari kata motivasi tokoh-tokoh terkenal dari berbagai negara. Jadi, dan menurut gua ini sangat membantu dalam kita kembali menggali potensi diri, membangkitkan kepercayaan diri kita, dan melatih kemampuan dalam berpikir yang bijak dan memahami setiap dari kita adalah orang-orang yang hebat, orang yang tangguh, dan bisa melawan rasa malas. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat. Yuk, kita simak berikut 10 sikap yang harus diterapkan untuk perubahan hidup. Yang pertama adalah berhenti menyalahkan segalanya. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah apa-apa. Tidak akan mengubah diri kamu. Jadi, sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan kamu. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup kamu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri. Yang kedua adalah ambil resiko, bermimpi lebih besar dan berharap lebih besar. Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain. Jadi di pikiran orang lain aman, kita harus di atasnya lagi. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Jadi, ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan. Yang ketiga, kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati. Kamu yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang kamu kerjakan. Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik. Apapun yang kamu kerjakan setiap hari, ikhlas, berikan yang terbaik. Maka bayaran akan mengikuti. Yang keempat adalah lakukan apapun yang membuatmu bahagia. Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, sadari talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi orang yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pada
Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Yang kelima, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Jangan pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun nggak pernah menyerah untuk menghadapinya. Yang keenam adalah syukuri dan hargai hal-hal yang kamu miliki. Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkulah mereka seperti sama berharganya dengan hidup kamu. Karena tanpa mereka, hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupakan kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kamu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa. Yang ketujuh, nikmati dan hargai perubahan dalam kehidupan. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup yang mudah. Di perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang. Yang kedelapan adalah keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keraguan-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Yang ke-10 adalah memaafkan membuatmu menjadi pribadi yang semakin kuat. Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang yang melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, meringankan tenaga dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup.
Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu sendiri bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah selalu lakukan perubahan kecil ke arah yang lebih baik. Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidup menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan kamu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat ya, bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif, akan membawa dampak besar di masa depan. Jadi, mulai sekarang kita coba perlahan untuk belajar menerapkan 10 sikap-sikap ini. Kita tidak pernah tahu kapan takdir akan menuntun kita ke arah perubahan hidup yang lebih baik. Oke, sampai di sini dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat dan tolong di-share jika ini penting untuk orang lain di sekitarmu. Gue Heru, terima kasih banyak karena sudah setia menonton sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.